Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang ya anak-anak. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai menuju ekonomi sejahtera. Jadi pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak membahas materi mengenai tentang perekonomian yang ada di Indonesia juga. Nah, mungkin langsung saja ya kita menyingkat waktu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini ada apa saja sih bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu. Nah, di sini nanti akan kita kupas tuntas di mana manusia itu mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Ya, tentu saja kegiatan ekonomi itu sangat dekat ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Tidak seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa adanya kegiatan ekonomi. Jadi langsung ini merupakan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama di sini ada pertanian. Nah, seperti anak-anak bisa lihat ya, bahwasannya pertanian itu ada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kalian juga. Mungkin nanti dari anak-anak juga ada yang orang tuanya petani. Jadi pertanian itu merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan tanah sebagai faktor produksinya. Jadi jenis usaha di sini itu memanfaatkan tanah yang subur bagi masyarakat. Petani itu tidak hanya padi ya, tetapi ada juga ketan dan lain sebagainya. Kemudian, nah, selanjutnya di sini ada perikanan ya, anak-anak. Perikanan itu, usaha perikanan dalam ini, usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara di perairan darat dengan cara membuat kolam. Nah, jadi seperti mungkin anak-anak pernah ya melihat ada orang yang memelihara ikan lele. Bagaimana Amel pernah melihat orang yang memelihara ikan lele? Iya, pernah, Bu. Nah, ya, itu contoh dari perikanan tadi ya. Banyak, tidak hanya lele, itu ada nila, ikan patin biasanya ya di sini juga. Kemudian, nah, untuk yang selanjutnya, upaya dalam perekonomian yang ada di Indonesia itu adalah perkebunan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu mempunyai tanah yang sangat luas dan juga subur ya. Jadi perkebunan itu merupakan usaha pemanfaatan dari lahan yang ada tadi. Jadi perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, hasil dari perkebunan besar ini biasanya itu diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Nah, selain itu juga Indonesia kaya akan pertambangan ya. Baik itu ada tambang emas di Papua, Freeport, kemudian ada tambang batu bara, mineral, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya, sebelum lanjut ke kekuatan dan juga kelemahan, untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari upaya-upaya yang telah Ibu jelaskan tadi? Baiklah, sepertinya belum ada ya. Kita langsung lanjut saja. Di sini ada kelemahan dan juga kelebihan. Nah, di sini yang pertama ada kelemahan dari pertanian. Kelemahan dan kelebihan dari pertanian. Untuk kelebihannya itu, pertanian itu menghasilkan bahan pokok yang mempunyai elastisitas permintaan yang rendah, sehingga dapat menambah pendapatan, keuntungan negara akan bertambah. Nah, untuk kelemahannya terkait dengan pengelolaan masyarakat perdesaan tadi, banyak yang masih belum memiliki pengetahuan luas, sehingga di antara mereka itu masih menggunakan alat tradisional ya. Padahal sekarang ini sudah maju seperti itu kelemahan dari pertanian. Kemudian untuk kelemahan di bidang peternakan, mungkin anak Ibu Retna bisa dijelaskan, nak, bisa tolong dibacakan. Baik, Bu. Jadi kelemahan dari peternakan relatif butuh modal dan lahan yang cukup besar. Masyarakat kita masih menggunakan cara tradisional
sehingga potensi yang sesungguhnya kurang optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas peternakan. Ya, terima kasih ya Retna. Itu tadi merupakan kelemahan dan juga kelebihan dari peternakan. Nah, yang selanjutnya di sini ada perkebunan ya. Kelebihan dari perkebunan itu pendapatan per kapita semakin meningkat. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh perkebunan tersebut. Dan untuk kelemahan dari perkebunan itu sendiri yaitu memicu hilangnya keragaman hayati aktivitas pembukaan kebun. Jadi seperti misalnya nanti ada orang yang membuka perkebunan di Kalimantan. Nah, di Kalimantan kan banyak hutan. Jika dibuka perkebunan, maka hutannya akan hilang. Itu merupakan kelemahan ya. Nah, kemudian untuk secara keseluruhan dari perikanan itu dapat meningkatkan devisa negara serta menjalin hubungan atau relasi. Seperti yang kita ketahui ya, Nak ya, bahwasanya Laut Indonesia itu sangat luas. Jadi kalau untuk upaya perekonomian dalam bidang perikanan ini tuh sangat memadai. Dan untuk yang terakhir itu ada pertambangan. Bisa kalian baca bahwasanya kelebihan dari pertambangan ini tuh menambah pendataan dan devisa negara, kemudian memberikan kesempatan kerja karena pertambangan itu sudah Ibu jelaskan juga tadi bahwasanya banyak, jadi membuka lapangan pekerjaan. Kemudian untuk kelemahannya itu pengelolaannya itu berlebih dapat merusak lingkungan, kemudian menimbulkan kesenjangan dan jumlah permintaan banyak namun bahan yang digunakan itu sangat terbatas. Nah, itu penjelasan untuk materi hari ini ya. Ibu agak ngebut menjelaskannya karena waktu kita yang mepet. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi secara garis besar itu kegiatan ekonomi bagi menjadi 3 yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nanti kalian jika belum jelas bisa dibaca lagi pada modul yang telah Ibu bagikan di grup kelas kita ya. Nah, baiklah, mungkin itu penjelasan dari Ibu mengenai materi kita hari ini. Pada anak-anak ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Tanya. Iya, silakan, Okta. Baik. Nah, jika ini saya kan ingin mencoba untuk membudidayakan ikan, Bu. Artinya untuk pemula itu baiknya akan Suaranya putus-putus, Okta. Mungkin bisa diketik saja. baik, Bu. Ya, untuk yang lain sembari menunggu Okta. Jadi nanti di sini ntar ya Ibu share. Nah, sudah keluar belum? Sudah, Ibu. Nah, nanti di sini ada tugas ya untuk kalian, ada pilihan ganda dan juga ada esai. Nanti kalian kerjakan, dikumpulkan di grup seperti biasanya ya. Ya, bagaimana, Okta? Yang ingin bertanya tadi? Sudah saya. Ya. Baik, Okta bertanya untuk saran bagi pemula ya jika ingin melakukan usaha perikanan. Nah, jadi kita sebagai pemula itu kan kita harus punya rencana dulu terlebih dahulu ya, Okta. Jadi kita itu rencana pertama mau ikan apa, jenis apa gitu kan. Biasanya ikan air tawar yang dibudidayakan itu. Nah, kemudian kita itu harus melihat lahan juga. Kira-kiranya misal rumah Okta itu di tengah-tengah desa atau di tengah-tengah perkampungan kan itu tidak mungkin. Mungkin Okta bisa melihat di pinggiran-pinggiran desanya ada tanah kosong, atau mungkin memang Okta sudah punya lahan, itu lebih bagus lagi ya. Jadi yang pertama tadi kita melakukan perencanaan, yang kedua itu melihat keadaan sekitar kita, dan yang ketiga itu kita harus punya setidaknya ilmu bagaimana kita memelihara dari ikan yang kita
pelihara tadi. Jangan sampai nanti kita sudah memelihara namun tidak memiliki ibu, ikannya itu mati. Jadi apa yang sudah diusahakan oleh Okta tadi itu sia-sia. Mungkin itu Okta dari Ibu. Baik, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, baik. Mungkin itu saja ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kita langsung tutup saja ya. Jika masih ada yang ditanyakan nanti bisa di grup WA saja. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.